Om Swastiastu. Om Awikanam Astu Namo Sidam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, mari kita membuat sebuah kesimpulan, sintesis dari keseluruhan materi yang didapat di modul 3.1 ini terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, mari kita dengarkan sebuah kutipan dari sebuah tafsiran atau kutipan kalimat terkait dengan pendidikan, yaitu dari Bob Talbert, di mana Bob Talbert mengatakan bahwa mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, kita sudah belajar terkait dari awal di modul calon guru penggerak ini, yaitu kita sudah mempelajari terkait dengan filosofis dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Kita sudah belajar bahwa kita sebagai seorang guru hendaknya mampu menjadi among di dalam suatu pendidikan. Mungkin kita refleksikan kembali bahwa apa itu sistem among dalam proses pendidikan. Sistem among ini adalah kita sebagai seorang guru harusnya mampu mengedepankan dalam proses pembelajaran dan pendidikan itu. Pendidikan adalah proses di mana kita memberikan efek atau impact proses pembelajaran itu dalam bentuk etika di dalam proses pembelajaran. Kita sebagai seorang guru harusnya mampu menjadikan anak didik kita menjadi anak-anak yang memiliki karakter di dalam pendidikan itu sehingga di dalam kutipan ini kita belajar bahwa kita sebagai seorang pendidik, kita sebagai seorang pengajar hendaknya mampu memberikan hal-hal yang berharga atau utama, yaitu adalah nilai terkait dengan karakter siswa. Terlebih dari itu juga, kita harusnya juga memberikan pengajaran kepada anak-anak agar lebih mengedepankan nilai-nilai kebajikan di dalam proses pendidikan itu. Sehingga sebagai seorang guru, hendaknya kita mampu mengajarkan anak-anak untuk mengutamakan hal-hal yang lebih condong terkait dengan pendidikan karakter. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, di dalam sebuah pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan, disinilah pentingnya kita sebagai seorang guru mampu memberikan hal-hal yang lebih berharga kepada anak-anak kita. Prinsip-prinsip kemudian nilai-nilai kebajikan yang sudah kita ambil, kemudian kita dapat implementasikan dalam pendidikan kita, yaitu pendidikan yang lebih mengutamakan pada pendidikan yang berkarakter. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita dapat berkontribusi pada proses pembelajaran tersebut. Kontribusi yang bisa kita lakukan adalah mari kita membuat sebuah keputusan-keputusan yang dimana keputusan itu memiliki nilai kepada siswa kita, bukan kepada diri kita sebagai seorang pendidik. Kemudian ada sebuah kutipan juga dari George Wilhelm Friedrich Hegel yang menyatakan bahwa pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Mari kita lihat apa itu seni. Di dalam sebuah seni ada dua nilai yang bisa kita ambil, yaitu adalah nilai etika dan estetika. Ketika kita melihat sesuatu pendidikan sebagai sebuah seni, maka di dalamnya kita penting melaksanakan kedua aspek ini, yaitu aspek etika dan estetika. Ketika kita sudah melakukan itu sebagai seorang pendidik, maka kita mampu harusnya memberikan perilaku yang etis. Nilai etis itu adalah nilai etika yang tertinggi, sehingga pendidikan yang berkarakter, pendidikan yang beraspek pada nilai etika dan estetika akan membentuk manusia atau siswa yang memiliki perilaku etis. Lalu
apa yang harus bisa kita laksanakan. Yang kita laksanakan adalah seperti halnya filosofis Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai seorang guru, marilah kita menjadi garda terdepan untuk memberikan contoh kepada anak-anak kita agar kita bisa memiliki nilai etika dan estetika dalam berperilaku dan belajar mengajar di dalam kelas. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, mari kita masuk pada rangkuman kesimpulan pembelajaran atau koneksi antar materi di dalam modul 3.1 ini. Yang pertama, bagaimana filosofis Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, kita sudah belajar di awal terkait dengan Pratap dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah pendidik dan tokoh pergerakan pendidikan Indonesia. Memiliki filosofis pendidikan yang sangat terkenal dengan Trikaya atau Trilokanya. Filosofis ini mencakup dengan 3 hal, yakni dengan nilai-nilai Triloka yang beliau ajarkan. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, kita belajar tentang semboyan Ki Hajar Dewantara yang sering sekali kita dengar. Ingarso sing tuludo, yaitu seorang pemimpin harus mampu memberi tauladan. Ing madyo mangun korse, seorang pemimpin juga harus mampu memberikan dorongan, semangat dan motivasi dari tengah. Tuthuri Handayani, seorang pemimpin harus mampu memberikan dorongan dari belakang, yang artinya seorang pemimpin atau guru harus memberikan teladan dan memberikan semangat serta motivasi dari tengah, juga mampu memberikan dorongan dari belakang untuk kemajuan seorang muridnya. Hal ini adalah bagian dalam kita mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin. Jika kita lihat bahwa ketika kita melaksanakan atau pengambilan pada keputusan sebagai seorang pemimpin, filosofis Ki Hajar Dewantara tentang Pratap Triloka ini memberikan pandangan yang holistik. Beberapa aspek yang dihubungkan dengan pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, yaitu terkait dengan Pratap Ingarso sing tuludo, yaitu jiwa di dalam diri kita. Yang pertama, kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran perlu memahami nilai, prinsip, begitu juga visi dan misi yang mendasari organisasi atau kepemimpinannya. Keputusan yang diambil harus sejalan dengan nilai dan tujuan yang telah ditetapkan. Pratap yang kedua adalah Pratap ing madyo mangun. Ini terkait dengan fisik seseorang. Pemimpin perlu memahami kondisi fisik atau lingkungan kerja, termasuk dengan sumber daya dan keterbatasan yang ada di dalam sekolah itu sendiri. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan aspek fisik seperti halnya keberlanjutan sumber daya dan kesehatan organisasi. Kemudian yang ketiga ada Pratap ing gusti. Kita belajar tentang nilai sosial di dalamnya. Keputusan yang diambil harus memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat atau lingkungan sosial di sekitarnya. Begitu juga pemimpin perlu memahami tanggung jawab sosial dan dampak positif yang dapat dihasilkan dari keputusan yang diambil. Dengan memadukan filosofis dari Trikaya Triloka ini serta Pratap Triloka, kita seorang pemimpin hendaknya diharapkan dapat mengambil keputusan dengan mempertimbangkan aspek spiritual, fisik, dan sosial secara seimbang. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, mari kita belajar terkait dengan yang kedua lagi, yaitu bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan sebuah keputusan. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, ketika nilai-nilai kebajikan yang tertanam di dalam diri kita memiliki dampak besar terhadap prinsip yang kita ambil dalam pengambilan sebuah keputusan. Kebajikan mencakup dengan nilai-nilai moral dan etika
etika yang membimbing perilaku kita dalam berinteraksi dengan diri sendiri, begitu juga dengan orang lain serta lingkungan sekitar. Beberapa hal yang bisa kita gunakan sebagai prinsip nilai-nilai kebajikan itu adalah yang pertama adalah bagaimana kita mampu mengembangkan nilai kasih sayang dan empati. Nilai kasih sayang dan empati dapat membentuk prinsip-prinsip yang memperhatikan kebutuhan dan perasaan orang lain. Begitu juga kita mampu menerapkan nilai empati dalam diri. Empati lebih merasakan serta mampu melaksanakan semua hal yang sifatnya terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Hal yang penting juga kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan nilai keadilan. Kita sebagai seorang guru, sebagai garda terdepan, mampu memberikan keadilan, persamaan, serta keberagaman yang dapat membentuk prinsip-prinsip yang begitu adil dalam menentukan sebuah keputusan. Kemudian kita akan menjawab terkait dengan kesimpulan kita yang ketiga. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching, bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebutlah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Ketika saya sebagai seorang guru sudah mempelajari terkait dengan modul 3.1 ini, saya sudah berusaha untuk mengambil keputusan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah ada. Sehingga walaupun dalam penentuan sebuah keputusan kita masih perlu adanya evaluasi, kita harus lakukan sebuah peninjauan kembali terhadap keputusan kita, apakah keputusan kita sudah efektif. Namun melalui modul ini saya terus belajar terkait dengan bagaimana cara membuat sebuah keputusan yang keputusan itu berlaku pada semua orang atau memiliki nilai berkepanjangan. Bapak Ibu hebat, dimanapun berada, kita akan mencoba menjawab terkait dengan kesimpulan yang keempat. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Di dalam sebuah pengambilan keputusan, penting kita lihat bahwa mengelola atau menyadari aspek sosial emosional itu memiliki dampak signifikan terhadap pengambilan sebuah keputusan. Terutama kita dihadapkan pada kasus dilema etika dalam konteks pendidikan. Ini adalah hal yang harus mampu kita lakukan agar kita mampu menjadi seorang guru yang mengedepankan aspek sosial emosional yang dapat mempengaruhi atau pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika. Yang pertama yaitu nilai terkait dengan kemandirian emosional. Seorang guru harusnya mampu mengelola emosinya sendiri, merupakan aspek penting dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan dan konflik. Kita seorang guru penting mempelajari hal ini, di mana kita sudah mempelajari pada modul 2.3 terkait dengan bagaimana kita mampu melaksanakan pembelajaran di mana kita mampu menyesuaikan dan menstandarkan emosional. Bagaimana kita menjadi guru mampu mengedepankan nilai mindfulness di dalam proses pendidikan. Ketika kita ingin siswa dalam proses pendidikan itu baik-baik saja, maka kita sebagai seorang guru harus juga memiliki sikap atau pemikiran yang baik-baik saja. Begitu juga dengan pengelolaan emosi kita sendiri. Kenapa hal itu penting kita lakukan? Karena ketika kita mampu menstandarkan emosional, maka keputusan yang lebih objektif akan dapat kita pikirkan dengan baik. Kemudian kita harus melaksanakan refleksi diri. Guru harus mampu melakukan refleksi terkait dengan keteraturan yang ada.
sehingga secara teratur kita dapat lebih peka terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika yang mungkin terlibat dalam sebuah keputusan. Kemampuan untuk merenung dan mempertanyakan tindakan mereka dapat membimbing guru dalam mengatasi dilema etika. Dan banyak lagi hal-hal yang mampu kita laksanakan dalam proses menyadari aspek sosial emosional untuk mempengaruhi sebuah keputusan, khususnya pada masalah dilema etika. Bapak Ibu hebat, dimanapun berada, kita akan melanjutkan terkait dengan penyimpulan kita yang kelima, yaitu bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Kita sebagai seorang pendidik harusnya mampu membuat sebuah keputusan ketika kita ada di dalam sebuah kasus atau terfokus pada masalah moral dan etika. Nilai-nilai yang harus kita kedepankan adalah nilai-nilai kebajikan. Kita tetap menggunakan 3 hal, yaitu paradigma, prinsip, dan 9 hal yang harus kita laksanakan untuk pengujian sebuah keputusan. Ketika itu kita sudah lakukan, maka nilai-nilai yang harus kita ambil adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian kita akan belajar menyimpulkan terkait dengan hal yang keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Ketika kita sebagai seorang guru, ketika kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat, maka saya yakin bahwa keputusan itu akan berdampak pada terciptanya sebuah lingkungan yang baik, yang positif, serta kondusif, aman, dan nyaman. Bayangkan jika Bapak Ibu sebagai guru melaksanakan atau mengambil sebuah keputusan yang tidak tetap atau tepat, tetapi ketika keputusan itu berlaku kepada banyak orang, kepada anak-anak kita, apa yang akan terjadi? Maka tidak akan terjadinya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Bapak Ibu hebat, dimanapun berada, kita akan melanjutkan terkait dengan tantangan di lingkungan yang saya hadapi dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini. Ketika saya ada di lingkungan sekolah, maka saya harus mempelajari bagaimana karakter orang, masyarakat, ini orang-orang yang mendukung terkait dengan keputusan itu. Hal yang menjadi tantangan adalah bagaimana saya tahu terkait dengan karakter itu. Saya adalah sebagai seorang guru yang baru, saya adalah sebagai seorang yang baru mengenal rekan-rekan, begitu juga orang tua yang menjadi bagian di dalam sebuah keputusan. Sehingga pentingnya kita mendalami hal tersebut agar keputusan yang saya buat nantinya tidak menjadi sebuah bumerang kepada diri saya sendiri. Dengan paradigma di lingkungan saya bahwa saya sudah berusaha membuat suatu keputusan-keputusan kecil, khususnya pada keputusan yang saya berikan di dalam kelas pada anak didik saya. Saya ingin membuat suatu paradigma bahwa keputusan itu tidak beraspek hanya kepada diri kita sebagai seorang pendidik, tetapi paradigma yang saya ingin lakukan adalah bagaimana keputusan itu mampu menyentuh terhadap siswa tersebut. Artinya bahwa setiap keputusan apapun yang kita buat, kita lebih mengutamakan bahwa keputusan itu berpihak kepada murid, bukan kepada diri kita sebagai seorang guru. Kemudian saya akan lanjutkan terkait dengan pertanyaan atau kesimpulan yang selanjutnya, yaitu pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita. Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda. Kita tahu bahwa di dalam kelas kita memiliki banyak sekali anak-anak yang memiliki potensi anak-anak yang berbeda. Ketika kita membuat sebuah keputusan yang kita ambil dalam proses pembelajaran, kita harus melihat hal itu. Sehingga sebagai seorang guru penting kita memiliki sebuah pemikiran bahwa
pengajaran bukan dalam satu aspek saja, atau kita lebih kenal dengan pembelajaran diferensiasi. Dengan pembelajaran yang diferensiasi ini, kita mampu membuat sebuah keputusan di dalam proses pembelajaran. Kita tidak mematikan salah satu potensi murid, atau bahkan tidak kita kembangkan potensi tersebut. Mari kita sebagai seorang guru belajar bagaimana kita memberikan kesempatan pada anak-anak didik kita. Anak didik kita mungkin tidak ada hanya dalam semua aspek dia bisa lakukan dengan baik. Ada anak-anak kita yang hanya terfokus pada satu aspek ini. Disinilah peran sebagai seorang guru, pentingnya kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan potensi mereka yang ada, sehingga keputusan apapun yang kita ambil agar menyentuh semua potensi yang ada di dalam lingkup kelas itu. Sehingga pembelajaran diferensiasi itu sangat penting untuk kita lakukan. Yang selanjutnya adalah bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Ini erat kaitannya dengan pertanyaan yang sebelumnya terkait dengan potensi murid. Dalam membuat sebuah keputusan, keputusan itu sangat bisa untuk mempengaruhi kehidupan di masa depan murid-murid kita. Bayangkan apa yang terjadi jika kita sebagai seorang guru justru mematikan potensi murid. Sebut saja ada anak-anak yang nakal, tetapi kita sebagai seorang pembelajaran membuat suatu keputusan bahwa sekolah itu tidak mengembangkan ekstrakurikuler, bahwa kita tahu anak-anak yang kurang di bagian akademik, mereka bisa lebih baik di non-akademik. Sehingga ketika anak-anak kita sudah melabel bahwa anak itu tidak bisa di dalam semua aspek pendidikan, biasanya seorang guru akan berpikir dia tidak akan bisa di aspek yang lainnya. Ini adalah hal yang salah atau keliru. Kenapa saya katakan seperti itu? Bahwa ketika kita mengambil sebuah keputusan bahwa semua siswa memiliki potensi yang berbeda, maka kita harus kembangkan itu. Ketika kita membuat sebuah keputusan bahwa anak-anak yang tidak baik di dalam akademik, dia juga tidak baik di non-akademik, itu akan mempengaruhi masa depan murid-murid kita. Marilah kita memiliki sebuah paradigma berpikir bahwa setiap manusia, setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda. Saya ambil satu filosofis dari Ki Hajar Dewantara terkait dengan bagaimana kita sebagai seorang guru seperti halnya menanam benih jagung. Kita sebagai seorang guru tidak bisa mengubah bibit jagung akan menjadi padi ataupun menjadi tanaman yang lainnya. Bagaimana kita mengembangkan jagung itu supaya lebih baik, tumbuhnya lebih baik, begitu juga nanti pada akhirnya hasilnya lebih baik. Itu yang penting harus kita lakukan sebagai seorang guru. Kita akan berlanjut kepada kesimpulan yang terakhir. Apa kesimpulan akhir yang dapat saya tarik dari pembelajaran materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Bapak Ibu hebat dimanapun berada, dari modul 1.1 sampai di modul 3.1 ini saya sangat mempelajari terkait banyak hal. Mulai dari bagaimana saya memparadigmakan cara berpikir dari Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai-nilai kebajikan yang harus saya pelajari, kemudian juga kita mempelajari terkait dengan bagaimana teknik coaching di dalam mengambil sebuah keputusan. Begitu juga terkait dengan paradigma pendidikan yang lainnya di dalam modul-modul sebelumnya. Yang dapat saya tarik kesimpulan dalam setiap modul sampai dengan modul terakhir ini adalah memiliki suatu keteraturan di mana kita sebagai seorang guru akan diberikan sebuah pemahaman bagaimana mengelola sekolah, mengelola kelas yang baik, bagaimana kita mampu memberikan nuansa bahwa pendidikan itu sebenarnya adalah memberikan sebuah nilai penuh kepada anak-anak. Inilah kesimpulan yang saya akan pelajari, di mana di dalam modul 3.1 ini terkait dengan pembuatan sebuah keputusan. Saya harus
melaksanakan segala sesuatu yang sudah saya dapatkan di modul-modul sebelumnya. Bagaimana saya harus melaksanakan terkait dengan filosofis dari Ki Hajar Dewantara. Bagaimana saya harus membuat sebuah nilai-nilai kebajikan dalam sebuah keputusan. Bagaimana saya harus memiliki kemampuan coaching agar saya mampu melihat potensi-potensi anak didik saya. Kemudian yang selanjutnya, sejauh mana pemahaman saya terkait dengan konsep-konsep yang telah saya pelajari di modul ini. Di 5 etika, kemudian bujukan moral, 4 paradigma, 3 prinsip, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian. Apakah ada hal yang menurut Anda di luar dugaan? Bapak Ibu hebat dimanapun berada, ketika saya mempelajari terkait dengan modul 3.1 ini, saya belajar terkait dengan bagaimana saya membuat sebuah keputusan. Awalnya saya memiliki pemikiran bahwa suatu keputusan itu tidak mempertimbangkan banyak hal, hanya mengambil satu konsep. Jika keputusan itu sudah dilakukan atau disetujui oleh rekan kita, maka saya yakin keputusan itu sudah baik. Namun ketika saya mempelajari konsep-konsep ini, ternyata banyak hal yang saya pelajari. Salah satunya bagaimana kita mampu mengambil sebuah keputusan harus beraspek pada 4 paradigma. Kemudian kita juga mengambil sebuah keputusan dengan 3 prinsip. Bagaimana kita menilai sesuatu atau membuat sebuah keputusan. Pernahkah kita melihat bahwa ada nilai kasihan di dalam? Nah, inilah sebagai sebuah keputusan. Ini adalah sesuatu yang saya pelajari penuh di dalam modul ini. Dan saya berterima kasih dengan CGP ini saya belajar banyak terkait dengan hal itu, dan bagaimana implementasinya ke depannya saya akan lakukan sesuai dengan apa yang saya pelajari di modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin dalam situasi moral atau dilema? Bila pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Seperti yang sudah saya jelaskan terlebih dahulu, bahwa ketika dulu saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran, mengambil keputusan masih beraspek pada diri saya sebagai seorang pendidik. Namun ketika saya mempelajari modul ini, sebenarnya keputusan itu harusnya beraspek pada keputusan kepada bersama. Kebaikan bersama itu sangat penting untuk dilakukan, sehingga melalui modul ini saya belajar terkait dengan hal itu. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi dan cara dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Di modul ini saya masih belajar terkait dengan bagaimana mengimplementasikan semuanya. Namun di dalam kelas saya sudah perlahan untuk mencoba bagaimana mengimplementasikannya. Dalam proses pembelajaran saya yakin bahwa pembelajaran itu akan memberikan sebuah aspek atau nuansa baru, khususnya dalam sebuah keputusan yang saya buat dalam proses pembelajaran. Pertanyaan yang terakhir, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi saya sebagai seorang individu? Saya sangat merasakan hal yang luar biasa. Mempelajari topik modul ini seperti halnya saya kembali merefleksikan terkait dengan keputusan-keputusan yang sudah saya buat. Apakah sudah saya lakukan 4 paradigma atau 3 prinsip itu? Saya semakin bisa menjadikan diri saya bahwa kedepannya saya mampu membuat sebuah keputusan yang baik, yang nantinya bisa kita gunakan sebagai sebuah keputusan untuk kebaikan bersama. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, demikian rangkuman kesimpulan terkait dengan proses pembelajaran di modul 3.1. Semoga panduan terkait dengan rangkuman kesimpulan ini bisa menjadi refleksi kita bersama. Terima kasih sudah mendengarkan dan melihat video ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Salam hebat, salam semangat Bapak Ibu hebat dimanapun berada.